Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri tauladan yang baik. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Adapun pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Perlu kalian ketahui, jumlah seluruh nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, kisahnya bisa menjadi suri tauladan bagi manusia, dan masing-masing Nabi memiliki riwayat serta cerita masing-masing dalam menegakkan ajaran tauhid. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keteladanan para nabi. Dengan mempelajarinya dan meniru kebaikan tentu akan membuat seseorang menjadi manusia yang lebih sempurna. Tidak usah berlama-lama lagi, berikut ini penjabaran rangkuman kisah 25 nabi beserta mukjizatnya. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, merupakan nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebelumnya Nabi Adam tinggal di surga dengan pasangan yaitu Hawa. Namun atas bujukan dari iblis, Adam dan ibu Hawa memakan buah huldi yang terlarang oleh Allah. Meski telah bertobat, Allah tetap memerintahkan mereka untuk turun ke bumi. Berikut beberapa mukjizat Nabi Adam antara lain. Pertama, menjadi khalifah pertama di muka bumi. Dan selanjutnya, diajarkan oleh Allah segala hal tentang nama benda dan makhluk di bumi. Selanjutnya, Nabi Adam memiliki umur yang panjang dan bisa memberikan 40 tahun untuk Nabi Daud alaihissalam. Tingginya sekitar kurang lebih 60 hasta. Dan dikaruniai keturunan kembar berpasang-pasangan. Masya Allah, itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris keturunan keenam Nabi Adam yang terkenal dengan kecerdasannya. Banyak pesan kebaikan yang disampaikan Nabi Idris kala itu. Seperti nasihat untuk memandikan sholat jenazah sebagai penghormatan, untuk selalu bersyukur, menghindari hasad dan dengki, melarang menumpuk harta yang tak bermanfaat, dan mematuhi perintah Allah dengan ikhlas, baik dalam sholat, puasa, dan amalan lainnya. Kali ini kita akan mengetahui Nabi Idris dan beserta mukjizatnya antara lain. Nabi Idris memiliki kecerdasan yang luar biasa, mengamati fenomena alam dan mengartikan wahyu Allah. Manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang bisa menjahit pakaian, dan Nabi Idris bisa menggunakan pakaian yang terindah sementara saat itu orang-orang masih menggunakan kulit binatang. Dan Nabi Idris pernah merasakan sakaratul maut dan dihidupkan kembali atas izin Allah. Dan Nabi Idris pernah melihat surga dan neraka. Masya Allah, itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Idris alaihissalam. Yang nomor 3 yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah satu di antara nabi yang masuk golongan ulul azmi. Semasa dakwanya, Nabi Nuh menerima banyak tantangan dan penolakan, termasuk dari anak dan istrinya. Ketika kaumnya tetap bertindak zalim, Allah pun membinasakan mereka dalam banjir yang sangat besar. Namun, Nabi Nuh juga mendapatkan mukjizat, yakni mampu membuat perahu dengan ukuran panjang, sekitar kurang lebih 300 hasta dan 50 hasta. Setiap makhluk baik manusia maupun binatang yang ada di perahu tersebut selamat dari banjir. Kali ini yang nomor 4 adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud diutus Allah bagi kaum Ad, kaum yang ahli membuat menara, namun senang melakukan kemaksiatan dan menghambur-hamburkan harta. Kaum Ad terus mengingkari dakwanya hingga akhirnya Nabi Hud berdoa pada Allah, kemudian menurunkan sebuah badai yang sangat besar dengan awan yang penuh petir yang membinasakan kaum Ad tersebut. Berikut adalah mukjizat Nabi Hud antara lain, yaitu mampu menurunkan hujan atas izin Allah. Kala itu kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air sedikit pun. Dan selanjutnya selamat dari badai petir yang sangat dahsyat. Yang kelima ada Nabi Saleh alaihissalam.
Sekitar kurun waktu 200 tahun, Allah mengutus Nabi Soleh untuk kaum Tsamud yang masih merupakan keturunan dari kaum Ad. Satu di antara mukjizat dari Nabi Saleh adalah memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Kejadian itu membuat sebagian kaum Tsamud menerima dakwah Nabi Saleh dan menjadi pengikutnya. Namun, sebagian lagi masih ingkar, bahkan membunuh unta yang menjadi mukjizat tersebut. Setelah berhasil membunuh unta, Allah pun membinasakan mereka dengan hantaman petir di malam hari. Dan selanjutnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan satu di antara nabi yang kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Mulai bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan dan melawan kezaliman Raja Namrud kala itu, hingga kisahnya dengan kedua anaknya, yakni Ismail dan Ishak. Berikut adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah tetap hidup meski dibakar dengan api yang menyala-nyala. Selanjutnya, menyaksikan burung dihidupkan kembali. Dan selanjutnya, mengubah pasir menjadi makanan yang bisa dimakan. Dan mukjizat yang terakhir dari Nabi Ibrahim ini adalah memiliki anak usia sampai 99 tahun. Masya Allah, itulah mukjizat yang diberikan Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh ada Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Dia diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom, yakni kaum yang rusak dan terkenal dengan perilaku yang menyimpang sesama jenis. Dakwah Nabi Lut kala itu pun ditentang oleh mereka sesaat setelah mereka mengusir Nabi Lut. Allah kemudian membinasakan mereka dengan bencana gempa bumi dan angin yang sangat kencang. Yang kedelapan ada Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail merupakan anak dari Nabi Ibrahim dan istrinya, yaitu Hajar. Satu di antara mukjizat Nabi Ismail masih bisa kita lihat hingga sekarang, yakni air Zam-Zam. Nabi Ismail juga sempat menerima perintah Allah untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Namun ketika Nabi Ibrahim mengeluarkan benda tajam untuk menyembelihnya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Dan peristiwa itulah yang pada akhirnya menjadi awal mula kurban pada hari raya Idul Adha. Dan yang nomor 9 ada Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak merupakan anak dari Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dia lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail. Dia juga selalu mengikuti ayahnya dalam berdakwah. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ishak adalah hamba yang memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Dari keturunannya lahir nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Yang nomor 10 ada Nabi Yakub alaihissalam. Beliau merupakan anak Nabi Ishak. Dalam beberapa riwayat, Nabi Yakub digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter kuat dan keimanan yang luar biasa. Bahkan sebelum Nabi Yakub wafat dan terbaring lemah pun, dia berwasiat kepada para putranya untuk tetap menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang nomor 11 ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub. Dia pernah mendapat mimpi di mana bulan, matahari, dan bintang bersujud padanya. Sejak itulah Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang yang besar. Berikut adalah mukjizat Nabi Yusuf yang Allah berikan, antara lain memiliki paras yang sangat tampan. Bahkan dalam kisahnya, para wanita pernah mengiris jarinya sendiri saat terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam kala itu. Dan selanjutnya, mampu menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf pernah menafsirkan sebuah mimpi raja dan akhirnya diangkat sebagai penjabat di Mesir. Dan itu semua menjadi kisah nyata. Yang nomor 12 ada Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang memiliki banyak harta, keturunan, dan berakhlak mulia. Meski begitu, Nabi Ayub tak pernah sombong dan terus berbuat kebaikan. Allah pun menguji Nabi Ayub dengan cobaan yang sangat berat. Dia kehilangan harta, anak-anaknya, dan menderita penyakit kulit.
Namun dalam kondisi tersebut, Nabi Ayub tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah mukjizat dari Nabi Ayub, antara lain memiliki kesabaran yang luar biasa. Dan selanjutnya, Nabi Ayub mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakit. Yang nomor 13 ada Nabi Syu'aib alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah pada kaum Madyan, kaum yang suka menipu dan membangkang, lantaran tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Syu'aib. Maka Allah memberikan ujian berupa badai panas, mendatangkan awan hitam hingga gempa bumi yang bisa membinasakan mereka semua. Yang nomor 14 ada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa merupakan nabi yang memerangi Raja Fir'aun yang tamak. Dia pemimpin Bani Israel agar menyembah Allah. Atas izin dari Allah, Nabi Musa juga memiliki sebuah mukjizat antara lain. Yang pertama, mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dan selanjutnya memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi seekor ular. Selanjutnya yaitu mampu membelah Laut Merah. Dan mukjizat Nabi Musa selanjutnya adalah dianugerahi kitab Taurat yang berisi tentang 10 firman Allah bagi kaum Bani Israel. Kemudian yang nomor 15 ada Nabi Harun alaihi salam. Kisah Nabi Harun sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun merupakan seorang nabi yang dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik. Nabi Harun juga berjuang untuk memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri, yaitu tukang sihir dari kerajaan milik Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Yang nomor 16 ada Nabi Zulkifli alaihi salam. Beliau merupakan nabi yang tinggal di Irak. Tak banyak kisah yang diceritakan dari Nabi Zulkifli ini. Namun, dia dikenal tetap tegar, mengajarkan untuk menyembah kepada Allah, meski sempat mendapat siksaan, dirantai hingga dipenjara. Yang nomor 17 ada Nabi Daud alaihi salam. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim ke-12. Nabi Daud menjadi raja dan beberapa mukjizat antara lain dari Nabi Daud ini adalah dianugerahi kitab Zabur. Dan Nabi Daud ini diberikan Allah, yaitu sebuah mukjizat memiliki suara yang merdu. Saat Nabi Daud membaca kitab Zabur, suaranya sangat merdu, sampai membuat orang yang sakit menjadi sembuh, dan membuat air dan angin menjadi tenang, hingga bukit-bukit turut memuji kepada Allah. Yang nomor 18 ada Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau adalah salah satu di antara nabi yang terkenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman juga memiliki mukjizat antara lain memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa istana Nabi Sulaiman sangat luas dan bertabur batu mulia. Selanjutnya dapat berbicara dengan binatang. Mukjizat selanjutnya yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman adalah mampu menundukkan angin. Selanjutnya yaitu memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. Dan yang terakhir, mengalirkan tembaga dari perut bumi. Masya Allah, itulah mukjizat yang diberikan kepada Allah untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Di peringkat ke-19 ada Nabi Ilyas alaihi salam. Masih di kalangan Bani Israel, Nabi Ilyas menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala yang bernama Baal. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, mereka tetap ingkar hingga Allah pun menurunkan sebuah azab berupa kekeringan yang sangat panjang. Dan yang nomor 20 ada Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah untuk Bani Israel. Satu di antara mukjizat Nabi Ilyasa adalah menghidupkan orang mati dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 21 ada Nabi Yunus alaihi salam. Beliau merupakan nabi yang diutus untuk menyadarkan kaum Asyiro, yaitu penyembah berhala di kota Ninawa. Ketika menaiki kapal bersama pengikutnya, awan yang hitam dan badai besar pun terjadi. Para penumpang kapal pun mengorbankan Nabi Yunus dan menenggelamkannya ke laut.
Dan yang paling familiar dari kisah Nabi Yunus adalah sempat ditelan oleh ikan hidup-hidup dan bersemayam di dalam perut ikan selama 40 hari. Yang nomor 22 ada Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau merupakan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tak banyak kisah mengenai dari Nabi Zakaria ini. Namun, menurut beberapa riwayat, Nabi Zakaria juga memiliki sikap yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria mendapat keturunan saat usianya tak lagi muda. Yang nomor 23 diduduki yaitu Nabi Yahya. Beliau adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Dia disebut sebagai salah seorang yang benar dan terhormat beserta suci. Allah menganugerahi Nabi Yahya dengan kemampuan untuk mengetahui syariat. Nabi Yahya juga merupakan seorang yang sangat rajin dan gemar membaca. Sejak kecil, Nabi Yahya sudah bisa memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala persoalan. Yang nomor 24 ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi yang tak memiliki ayah dan lahir dari seorang wanita suci bernama Siti Maryam. Beberapa mukjizat dari Nabi Isa antara lain, beliau mampu berbicara saat bayi. Selanjutnya dapat menghidupkan burung dari tanah liat. Dan beliau juga mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang buta dan penyakit sopak. Dan selanjutnya Nabi Isa menurunkan hidangan dari langit. Dan yang terakhir, Nabi Isa dianugerahi yaitu kitab Injil. Di kedudukan yang terakhir nomor 25 yaitu Nabi Muhammad sekaligus penutup dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Tak ada lagi nabi lain setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika kelahiran Nabi Muhammad, banyak peristiwa besar terjadi, seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Berikut adalah sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW antara lain. Pertama, mukjizat terbesar adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Dan selanjutnya mampu membelah bulan. Dan Nabi Muhammad dapat mengalirkan air dari jemari tangannya. Selanjutnya, Nabi Muhammad mampu menurunkan hujan. Dan selanjutnya, Nabi Muhammad di atasnya selalu dinaungi awan. Dan yang terakhir, mukjizat Nabi Muhammad ini adalah dapat melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha saat Isra Mi'raj, dan masih banyak lagi yang belum bisa kami jabarkan satu persatu. Sahabatku yang seiman yang dirahmati oleh Allah, itu tadi ada 25 nama-nama Nabi beserta mukjizatnya. Dan sekarang, apa tujuan Allah menciptakan nabi-nabi tersebut? Perlu kalian ketahui, Allah menciptakan para nabi adalah untuk memberikan sebuah petunjuk kepada umat manusia, mengajarkan ajaran-ajarannya, memberikan peringatan, memperbaiki perilaku manusia, dan serta membawa mereka kepada jalan yang benar agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, tujuan Allah menciptakan para nabi adalah untuk memberikan contoh teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya, serta untuk membela kebenaran dan menghadapi ketidakadilan. Melalui para nabi, Allah juga memberikan wahyunya untuk meneguhkan kepercayaan kepadanya, serta menyampaikan hukum dan aturan yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, para nabi memiliki peran penting dalam membimbing umat manusia, khususnya agama Islam, menuju keselamatan dan kebahagiaan yang abadi dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tujuan Allah menciptakan para nabi juga untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini, melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak manusia, serta mengajak mereka untuk beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Para nabi juga diutus untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan mengingatkan manusia akan akhirat, dan mengajak mereka untuk taat kepada Allah serta menjauhi segala bentuk dosa dan kesesatan. Dengan begitu, peran para nabi dalam mengarahkan umat manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan yang abadi sangatlah penting dan bermakna.